Hai, ketemu lagi di channel YouTube Sejarah 1708. Setelah sebelumnya saya membahas mengenai kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha, maka kali ini saya akan membahas mengenai kerajaan maritim bercorak Islam. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe channel ini ya. Sebelum kita membahas mengenai kerajaan maritim Indonesia, maka ada baiknya saya membahas dulu bagaimana sih kok bisa ya Islam masuk di Indonesia dan bagaimana cara-cara penyebarannya. Nah, yang pertama terdapat beberapa teori yang menjelaskan siapa sih pembawa Islam ke Nusantara itu ya. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa yang menyebarkan agama Islam adalah orang-orang Gujarat. Dan ini dipertegas dengan adanya bukti ditemukannya batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Nah, batu nisan ini ternyata mirip dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Teori yang kedua itu ada teori Bengali. Teori ini mengatakan bahwa Islam Nusantara dibawa oleh bangsa Bengali. Hal ini dibuktikan dengan nisan Malik al-Saleh yang mirip dengan nisan di Bengali. Teori yang ketiga yaitu ada teori Persia. Teori ini mengungkapkan bahwa orang Persia lah yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemakaian gelar Syah yang sering digunakan oleh orang Persia. Selain itu juga terdapat persamaan budaya dengan masyarakat Persia yang biasa memperingati hari Asyura pada tanggal 10 Muharram atas wafatnya cucu Nabi Muhammad Hasan dan Husain. Teori selanjutnya yaitu teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam di Indonesia itu datang dari sumbernya langsung, yaitu bangsa Arab. Penyebaran agama Islam ke Nusantara berkembang begitu pesat. Hal ini dikarenakan ada beberapa saluran atau sarana penyebaran agama Islam yang digunakan. Di antaranya yaitu perdagangan, kemudian ada perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, dan juga seni budaya. Bukti-bukti awal masuknya agama Islam ke Nusantara dapat dilihat dari berita-berita asing seperti salah satunya berita Tiongkok yang menyatakan di Kerajaan Sriwijaya terdapat komunitas Muslim. Selain itu juga terdapat bukti dalam negeri seperti salah satunya ada diketemukannya batu nisan bertuliskan nama Fatimah binti Maimun di Gresik. Ya, itu tadi pembahasan mengenai teori masuknya Islam serta saluran penyebaran dan bukti-bukti bahwa Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dua kerajaan Islam yang bercorak maritim di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri diperkirakan pada tahun 1267 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan ini didirikan oleh seorang sultan yang bernama Sultan Malik as-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai berdiri hingga tahun 1524 Masehi. Sebelum dikuasai oleh Aceh, Kerajaan Samudra Pasai juga pernah ditaklukkan oleh Portugis. Untuk kehidupan ekonomi, Kerajaan Samudra Pasai bertumpu pada sektor perdagangan dan juga perkebunan. Adapun hasil perkebunannya yaitu salah satunya yang paling terkenal adalah lada. Pada masa itu juga sudah dikenal mata uang logam emas yang bernama dirham. Kehidupan sosial budaya. Kemajuan Kerajaan Samudra Pasai dalam bidang ekonomi ternyata membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai. Kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai diatur menurut aturan dan hukum Islam, sehingga
Kehidupan masyarakatnya diwarnai dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati. Hubungan antara sultan dengan rakyat terjalin baik. Sultan biasanya melakukan musyawarah dan bertukar pikiran dengan para ulama. Selain itu, sultan juga sangat menghormati para tamu yang datang di kerajaan Samudra Pasai. Antara tahun 1290 sampai 1520, kerajaan Samudra Pasai tidak hanya menjadi kota dagang terpenting di Selat Malaka, tetapi juga merupakan pusat perkembangan Islam dan bahasa sastra Melayu. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh berdiri menjelang keruntuhan Samudra Pasai. Aceh berdiri sekitar abad ke-16. Kehidupan politik Kerajaan Aceh. Pada masa itu, Kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sesuai dengan hukum Islam. Kerajaan Aceh juga mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa lain. Sultan Kerajaan Aceh dibantu oleh beberapa pejabat tinggi dalam mengatur pemerintahannya. Di antaranya ada Syah Bandar, ada Teku Kadi Malikul Adil, ada Wazir Seri Maharaja Mangkubumi, Wazir Seri Maharaja Gurah, dan Teku Krukon Katibul Muluk. Adapun raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Aceh di antaranya adalah Sultan Ali Muqayyad Shah, kemudian ada Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Thani. Kerajaan Aceh mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Iskandar Muda. Ia naik takhta pada awal abad ke-17 menggantikan Sultan Alauddin Riayat Shah. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda adalah: yang pertama ada membagi aturan hukum dan tata negara. Kemudian membangun angkatan perang dan melakukan ekspedisi angkatan laut ke berbagai wilayah. Yang ketiga, melakukan manajemen politik. Yang keempat, membagi wilayah Aceh dalam beberapa wilayah administrasi. Yang kelima, membina hubungan dengan bangsa luar. Dan yang keenam adalah merebut pelabuhan penting di pesisir barat dan timur Sumatera. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh. Pada periode kurang lebih 1500 hingga 1800 Masehi, sebagian besar mata pencarian rakyat Aceh adalah berdagang dan bercocok tanam. Selain itu, ada pula pekerjaan pertukangan seperti tukang emas, tukang periuk, tukang meriam, tukang kapal, tukang besi, dan tukang tenun. Produk-produk kerajaan Aceh adalah beras, daging, ikan, buah-buahan, binatang ternak, lada, timah, emas, sutra, minyak, kapur barus, kemenyan, daging, pinang, dan gajah. Dari komoditas tersebut, lada merupakan primadona kerajaan Aceh. Setiap tahunnya, Aceh mampu menjual lada sebanyak 20 kapal dagang menurut ukuran masa itu. Sementara itu, barang-barang impornya adalah pakaian dari India dan juga porselin Tiongkok. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Aceh. Struktur sosial masyarakat Aceh terdiri atas 4 golongan, yaitu teku,
yang merupakan kaum bangsawan yang memegang kekuasaan pemerintahan sipil. Kemudian ada Tengku, yaitu kaum ulama yang memegang peranan penting dalam keagamaan. Kemudian ada Hulu Balang atau Ule Balang yang merupakan para prajurit. Dan yang terakhir adalah rakyat biasa. Antara golongan Tengku dan Teku biasanya sering terjadi persaingan yang kemudian melemahkan Aceh. Perkembangan kebudayaan di Aceh lebih bernuansa Islam. Hal ini terlihat pada beberapa peninggalan seperti Masjid Baitur Rahman. Kemudian selain itu juga terdapat peninggalan berupa karya sastra, di antaranya Hikayat Perang Sabil, kemudian ada Hikayat Malam Diwa, Syair Hamzah, dan sebagainya. Itu tadi pembahasan mengenai dua kerajaan maritim bercorak Islam di Indonesia. Tapi ternyata masih banyak lagi kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam yang masih belum kita bahas. Nah, untuk itu jangan lupa untuk menyimak video selanjutnya pada channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya. Thank you for watching. See you next time.